Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda hari ini? Masih semangat belajar online ya? Harus semangat. Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bunda Ratna. Anak-anak hari ini akan belajar IPA. Tapi sebelumnya Bunda mau cek dulu. Teladan aku siap. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Oke. Sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bunda akan mengajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan. Seperti biasa ya, nanti Bunda akan menampilkan gambar. Anak-anak mencari perbedaan pada gambar. Paham? Oke, anak-anak selamat mencari perbedaan pada gambar. Ayo cari perbedaannya. Perbedaannya yang Bunda beri warna merah. Satu lagi, coba anak-anak cari perbedaannya. Jawabannya yang Bunda lingkari. Bagaimana? Mudah sekali kan menemukan perbedaan pada gambar? Sekarang Bunda Ratna yakin anak-anak sudah siap untuk belajar IPA. Jangan lupa disiapkan bukunya. Sekarang anak-anak perhatikan video Bunda Hikmah berikut ini. Semangat! Anak-anak bertemu lagi bersama Bunda Hikmah dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bunyi dan indera pendengaran. Nah, anak-anakku, tahukah kamu sifat-sifat bunyi itu apa saja ya? Berikut sifat-sifat bunyi meliputi, yaitu pertama, bunyi merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat diserap. Berikut beberapa contoh perambatan bunyi melalui berbagai medium. Yuk kita melakukan percobaan, yaitu tentang perambatan bunyi pada berbagai medium. Anak-anakku silahkan menyiapkan alat dan bahan, yaitu 2 buah batu dan 1 ember berisikan air. Nah, berikut langkah-langkah percobaannya. Anak-anakku silahkan baca slide ini ya. Setelah melakukan percobaan, anak-anakku silahkan mengerjakan tantangan dari Bunda ya, yaitu silahkan mengerjakan soal yang ada pada slide ini ya. Ikut contoh percobaannya. Anak-anakku bisa mengetukkan batu ke udara, ke dinding atau meja, dan ke dalam ember yang berisikan air. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan, yaitu membuktikan apakah sifat-sifat bunyi dapat merambat pada berbagai medium. Seperti slide sebelumnya, Bunda sudah jelaskan ya salah satu sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat pada berbagai medium. Medium apa saja? Yaitu medium zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kali ini kita akan membuktikan apakah percobaan ini benar atau tidak ya sifat-sifatnya. Nah, pertama yaitu anak-anakku silakan siapkan 2 buah batu. Oke. Kemudian siapkan baskom yang berisikan air. Anak-anakku bisa menggunakan ember juga ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke langkah-langkah percobaannya. Pertama yaitu anak-anakku silakan ketukkan kedua buah batu ini ke udara, kemudian nanti minta tolong sama ayah
atau ibu atau adik, bahkan orang yang ada di rumah untuk mengamati bunyinya seperti apa ya. Oke, Bunda coba ya. Oke, silakan diamati. Kemudian langkah berikutnya yaitu Bunda coba ketukan batu ini pada dinding atau meja. Nah, silakan buktikan sendiri ya anak-anakku. Oke, bagaimana bunyinya? Kemudian langkah ketiga yaitu silakan anak-anakku ketukan kedua batu ini ke dalam ember yang berisikan air ya. Nah, anak-anakku sudah ya. Gampangkan percobaannya? Kalau silakan mengerjakan tantangan dari Bunda, yaitu anak-anakku silakan menyebutkan apakah perbedaan perambatan bunyi batu yang diketukan di udara, di batu, dan di dalam air. Oke? Jadi silakan amati anak-anakku bagaimana bunyinya. Apakah pada saat di batu lebih nyaring atau lebih keras, atau diketukan di dalam air bunyinya seperti apa. Oke, paham ya anak-anakku? Kemudian setelah itu silakan anak-anakku beri kesimpulan dari percobaan hari ini ya. Berarti dari percobaan ini bahwa pernyataan sifat-sifat bunyi ini dapat merambat pada berbagai medium itu ternyata benar ya anak-anakku, yaitu pada medium padat, cair, dan gas. Nah, seperti yang kita ketahui, cair contohnya air, sedangkan padat contohnya ketika diketukan di dinding, dan gas itu seperti ketika saat diketukan di udara ya. Jadi silakan kerjakan tantangan dari Bunda ya. Oke? Nah, anak-anakku, berikut kita masuk materi tentang alat indera pendengaran ya, yaitu antara lain bagian-bagian telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, telinga luar, terdiri dari daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi. Lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah, dan liang telinga yang di dalamnya terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Kemudian bagian yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Bagian ketiga yaitu telinga dalam, antara lain koklea. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, dan saraf pendengaran berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak, dan saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan terakhir, saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Anak-anakku, untuk lebih paham lagi, berikut Bunda lampirkan ya fungsi bagian-bagian telinga. Pertama yaitu fungsi bagian telinga luar. Anak-anakku silakan baca slide ini ya. Selanjutnya yaitu fungsi telinga bagian tengah. Anak-anakku silakan baca slide ini dengan teliti ya. Berikutnya yaitu fungsi telinga bagian dalam. Anak-anakku silakan baca slide ini ya dengan teliti. Berikut proses mendengarkan bunyi. Dimulai dari getaran dari sumber bunyi, baik berupa angklung, alat musik lainnya atau suara. Kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, dan dari daun telinga gelombang bunyi melalui liang telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian getaran gendang telinga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, dan
Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan terakhir dari saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Untuk lebih paham lagi, berikut Bunda lampirkan skema cara kerja telinga ya. Anak-anakku silakan perhatikan dengan teliti skema tersebut. Adapun gangguan penyakit pada telinga meliputi yaitu tuli, bisul, otomikosis, otosklerosis, dan keluar cairan berbau busuk. Berikut cara menjaga kesehatan telinga. Anak-anakku bisa membersihkan telinga dengan benda yang lembut, menghindari suara yang keras, dan jika mengalami keluhan, segera mengecek ke dokter ya. Alhamdulillah, belajar kita hari ini sudah selesai. Bagaimana belajarnya hari ini? Menyenangkan bukan? Sekarang Bunda akhiri ya belajarnya pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan. Di teladan, semua anak itu hebat.